Ya, dah. Oh, lanjutan yang kemarin, diskusi extrovert, Ya. introvert, dan ambivert. Oke, teman-teman, kita lanjut yang kemarin. Kemarin Ya. siapa ya? Cucun ya? Cucun Ya. kesimpulannya, Cucun bisa disampaikan di sini? Kesimpulan diskusi yang kemarin bahwasanya Cucun itu memiliki kepribadian ekstrovert karena merasa bahwa ketika ada di luar atau bersama kelompok lain atau kelompok baru itu mudah beradaptasi gitu. Jadi kayak nggak merasa kayaknya nggak nyaman deh kalau misalkan rame-rame gitu. Tapi ketika ada kelompok baru itu ngerasa malah kayak enjoy aja gitu, bisa ngobrol gitu, meskipun emang tahap perkenalannya enggak enggak terlalu ini gitu, pokoknya ngerasa pengen gitu gabung sama kelompok baru gitu. Gitu. Oke, itu dari Cucun. Cucun kepribadiannya ekstrovert ya. Untuk Mbak Aryani sendiri? Kalau saya lebih ke tergantung situasi, kebutuhan, dan keadaan ya. Jadi ambivert, terkadang di extrovert, terkadang di introvert. Karena ada beberapa hal memang perlu intern kita, pribadi yang tahu gitu, nggak sembarang orang diungkapkan ke orang lain. Itu ekstrovert karena kita makhluk sosial termasuk, berarti sosialisasi berkelompok itu saya senang sekali. Jadi itu bagian dari ekstrovert saya. Tapi kalau ada sesuatu masalah atau apapun itu introvert saya yang keluar. Jadi saya lebih ke ambivert. Itu. Oke, itu dari Mbak Aryani. Kalau dari di sini ada siapa? Udah masuk. Baik. Adel? Baik, Ayu. Ica ada masuk. Ica dulu deh. Cak, sinyal Oke, Ica. Masuk. Cak ngulangin kemarin, Cak. Introvert, extrovert, ambivert. Iya Mbak, maaf jaringannya. Kalau dari Ica, yang Ica rasain ya, kepribadian Ica itu lebih ke introvert. Soalnya Ica itu lebih suka menyendiri. Kadang kalau misalkan ketemu orang baru pun nggak suka buat mulai gitu. Kalau misalkan lagi banyak orang juga Ica lebih suka ngehindar. Jadi kayak lagi banyak orang ya Ica lebih ke pinggir gitu. Jadi lebih menyendiri aja, nggak suka memulai kayak gitu. Nggak suka banyak omong juga sih. Lebih banyak diem. Wis, anak komunikasi nggak boleh diem loh, Cak. Asik. Apalagi ada Bunda Ani loh. Setuju. Aja. Lebih nggak suka memulainya aja. Tapi kalau misalkan ketemu temen yang emang udah deket ya biasa gitu. Kalau ketemu lingkungan baru, nah itu kadang susah buat memulai. Tapi kalau di lingkungan lama biasa. Oke. Oke, itu Ica. Terus siapa lagi? Baik. Baik. Hadir. Yes. Calon mantan dah ya. Kalau karakter aku lebih ke ambivert ya sebutannya. Jadi bisa nyesuaiin tempat sih sebenarnya. Jadi nggak dominan ke introvert, nggak dominan ke extrovert. Jadi aku lebih ke ambivert. Contoh kasus sih. Apa? Contoh kasus pengalaman. Oh, pengalaman aku, misalkan kalau aku di tempat kerja misalnya, di tempat kerja ketemu sama orang yang
Misalkan aku SPG nih, kan aku SPG kan. Aku SPG ketemu customer yang kadang malu-malu, pendiam gitu. Nah, aku jadi ikutan kaku sendiri, jadi ikutan kayak iya jadi ikutan nggak pede sendiri tuh. Nah, baliknya lagi kalau misalkan ketemu customer yang humble, aku jadi ikutan humble juga kayak gitu. Lapahan nih baiknya berarti ini. Bukan, baik itu kombinasi. Baik Fleksibel. itu kombinasi. Fleksibel mungkin ya, makanya kan tadi kemarin saya mau nanya tuh yang namanya Ambivert. ambivert dengan fleksibel sama apa enggak gitu kan. Udah, pengen mobil. Oke, siapa lagi? Fleksibel sama sih kayaknya ya. Beda-beda tipis sih, tergantung kasusnya. Fleksibel sama Bunda Anian. Oh, aku ya. Iya, Berarti, udah ada lagi. bukan tua nih ya. Kalau aku itu pasti kalian udah menebak dong aku tipikal orang apa. Ayo. Kalau introvert sih nggak mungkin. Aku ekstrovert. Lebih tepatnya aku mungkin lebih ke sanguinis kali ya, ekstrovert yang sanguinis. Nah, itu Artinya lebih spesifik lagi itu. ya lebih spesifik aku di sanguinis. Aku suka komunikasi, aku suka menyapa orang, aku humble, aku bisa menyesuaikan karena prinsip aku lagi jalanin adalah kalau orang mau sukses harus fleksibel, nggak boleh kaku gitu. Itu yang lagi aku jalanin sekarang, lagi aku coba sih. Kebetulan pekerjaan aku juga kan human relation, artinya kalau di hotel atau restoran itu namanya GRO, guest relation officer gitu. Jadi aku harus humble, banyak senyum gitu ya, menebar senyum, TP-TP gitu. Oke, menanggapi dari yang kelompok IKA kemarin, gimana teman-teman Bunda setuju Ani, apa? Adel menyimak deh Adel. Adel langsung Oke. to the point aja Del. Dirimu lebih ke introvert, extrovert atau itu Del? Sebagai absen hadir juga. Adel. Iya, gimana tadi Kak? Maaf. Oh, sorry. Sebagai absen hadir aja, dirimu lebih ke pribadi yang mana di antara introvert, extrovert sama itu ambivert? Ambivert kalau dari Oh. Sinyalnya kayak kurang bagus ya, Adel ya. Oke, ya udah. Yang penting udah memberikan itu. Ayo lanjut. Kontribusi. maaf Kak. Iya, Iya, nggak apa-apa, Adel. nggak apa-apa. Aku Maksudnya sebagai lagi sakit untuk lemes banget. absen hadir aja, sepintas saja suara. Lanjut, Oke, Bunda. kesepakatan yang untuk IKA. Pendapat dari IKA, teman-teman setuju apa enggak? Berarti begini ya, tunggu dulu. Mayoritas di kelompok kita ini adalah kayaknya ini nih, sama rata nih. Kayaknya ada yang Extrovert sama ambivertnya. iya, extrovert, ambivert, sama introvertnya ada juga nih, semuanya lengkap nih. Oke, yang menanggapi Ika kemarin, gimana Cucun? Kalau Cucun sih sepakat, karena emang makhluk sosial itu ibaratnya ketika masuk ke dalam kelompok itu, ketika mengerjakan sesuatu akan lebih cepat dan akan mudah terselesaikan gitu. Oke, Mbak Riani gimana? Aku kurang ngikutin ya Bun. Ika kan bilang setuju ya, memang untuk cenderung kelompok itu banyak pendapat gitu kelompok daripada sendiri. Ya kalau aku juga setuju sih, setuju karena berkelompok itu tentu saja harus mendapatkan manfaat gitu kan, sehingga perlu memilih kelompok yang sesuai, yang mempunyai kontribusi, terus tidak asal masuk anggota, artinya visi dan misi pokoknya kita nih tujuannya sama gitu nih, ini tujuan kita, jadi tahu arahannya gitu kan, terus yang bisa memberikan kontribusi. Aku sih setuju sih ya, punya peranan lah ya, memperoleh manfaat dalam kelompok. Aku setuju waktu Ika. Terus siapa lagi sini? Baik gimana pendapat Ika yang kemarin? Kita sepakat ya, nanti Cucun yang jadi perwakilan kelompok kita ya. Bunda, yang ini tuh direkam, nanti untuk Boleh, kita Kak, boleh. diposting Bun.
Oh iya, berarti udah nggak Bukan perlu bukan itu ya. untuk Oke. tapi tetap diungkapin aja dari kita. Ya, baik. Gimana pendapat Ika? Maaf Bun, tadi aku nggak merhatiin pendapat Ika yang gimana. Tas. Baik. Yang minggu lalu. Nanti yang ini tak edit, tenang aja, baik. Oh iya, Enggak, bagus. Diedit ya. Oh, Jangan. kata Ika Kasihan itu nanti baik. manusia sosial ya? Yang kalau kata Ika itu manusia bersosial itu ya? Iya, bagaimana pendapat kamu? Iya. Tapi aku masih nggak ngerti maksudnya Ika tuh gimana sih? Ini loh yang kata kan yang pertama, diskusi pertama tuh saudara mempunyai kepribadian introvert, extrovert atau ambivert. Berikan penjelasannya. Tadi kita satu-satu udah kan. Nah, yang kedua, pada umumnya orang memasuki sebuah kelompok karena percaya bahwa bersama-sama dengan orang lain maka kebutuhannya bisa terpenuhi dibandingkan kalau usaha sendiri. Kalau aku setuju, tadi Cucun juga setuju, ya kan? Menurut saudara sependapat atau tidak? Berikan penjelasannya. Nah, itu menurut baik gimana? Aku setuju, karena aku kan termasuk orang yang membutuhkan orang lain, jadi aku nggak bisa sendiri. Oke. Aku termasuk orang yang senangnya tuh kerjanya bareng-bareng, kerja tim. Oh iya, good dong, bagus dong. Oke. Terus siapa lagi yang belum masuk? Lebih meringankan. Ya, Nisa. Ica. Iya, Ica gimana? Ica juga setuju. Soalnya kan kalau kita masuk sebuah kelompok, Sinyal nih Ica nih. halo, ada nggak suaranya sih? Dengar, Cak. Lanjut, Cak. Ya kalau aku setuju, soalnya kan kalau dari kelompok juga kan pasti dari anggotanya punya ide-ide yang berbeda gitu. Jadi bisa Iya, betul banget itu Ica bilang betul. Karena kepala satu dengan kepala banyak pasti beda, ide-idenya banyak. pasti idenya banyak, jadi terpenuhi Iya. lagi kebutuhannya, dan apa yang dicapai bakal tercapai juga. Oke. Terus kita diskusi apa lagi? Udah semua kan? Udah. Bun, tapi kok ada yang mengganjal ya, yang pertanyaan yang tersebut yang kelompok ya. Memang setuju secara umum kan memang akan terbantu dengan adanya banyak orang. Tapi kan pasti kecenderungan ini enggak Ada yang melihat jadi parasit. hambatan. Hambatannya dan kelompok kan juga pasti ada kan, Bun, untuk mencapai tujuan Pasti, itu. karena kan Gitu. semakin banyaknya orang berinteraksi, pasti akan banyak hambatan. Nah, semaksimal mungkin gimana caranya kita untuk meminimalis hambatan itu dengan komunikasi yang baik. I think sih like that ya. Gitu. Tapi at least kerja kelompok dengan kerja sendiri pasti hasilnya berbeda. Iya. Lebih bagus dengan kerja kelompok karena pemikirannya banyak gitu, ide-idenya pasti dari banyak orang. Gitu. Ya asalkan dengan satu syarat, semua anggotanya berkontribusi, bukan hanya sebagai itu maksudku poin tuh. Oke. Tapi kadang mungkin maksud Mbak Ani itu kadang ketika masuk dalam kelompok ada aja gitu kita kerja, terus ada aja yang ngandelin kerja kita gitu, kayak udahlah nggak apa-apa, ada si Cucun ini, kadang ada yang gitu tuh Mbak. Pasti Iya, kayak pasti gitu. ada. Makanya dikomunikasiin dengan baik. Nah, itulah fungsinya kita sebagai orang komunikasi. Iya, karena nilai komunikasi kita masih belum bagus, jadi kita pilih mata kuliah Fakultas Komunikasi. Iya, makanya harus dikomunikasikan dengan baik. Benar. Dan yang paling penting adalah satu, bisa mendelegasikan, itu doang. Saling percaya juga, Bun. Bisa mendelegasikan dan percaya kalau tim kita ini bisa semuanya satu visi dan misi gitu. Itu agak sulit memang
menyatukan visi dan misi kita, tapi dengan tujuan yang dijabarkan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, saling mengerti, toleransi, itu saya rasa sih bisa. Guys, abis ini kita ke tempatnya Bunda Ani ngopi-ngopi. Mantap. Boleh silakan. Enggak itu Mbak Ani. Mbak Aryani, Apa? foto backgroundnya serem loh. Jadi kayak pas ngelihat lah kok kayak padahal kayak ngelihat di mana gitu di belakang background, astagfirullah. Jadi ini parah. Tadi. Jadi pas aku ngelihat ke kamera aku, kok kayak ada padahal kan di backgroundnya Mbak Ani ada. Aku jadi ngeliat ke Oke, kita diskusikan lagi yang materi dari Bu Sere yang baru. Ini adalah prinsip-prinsip komunikasi manusia. Komunikasi. Ya. Nah, ini pada slide pertama, pada slide kedua, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Nah, ini apa yang bisa kita kulik dari sini? Komunikasi. Contohnya apa? Angkat kasus aja. Contoh kasus yang jelas yang sedang kita jalankan ini aja, Bun. Ini kan individu dalam suatu hubungan kelompok, kan? Yes. Itu aja. Contohnya jelas dalam diskusi kelompok malam ini di materi pertemuan ketiga, di mana merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, iya ini apa ya, Bu? Nah, ini ceritanya di slide kedua, contoh kasusnya misalnya kalau kayak gini kan kita mengandalkan via internet ya. Kalau internetnya lancar, sinyalnya oke, komunikasinya lancar. Tapi misalnya kalau audionya tidak terdengar tapi hanya visual, apa yang kita lakuin? Yaitu dengan salah satu cara komunikasi dengan tanda atau tingkah laku atau gesture. Misalnya dengan melambaikan tangan. Ini kan apa? Orang kan bilang, "Hai," menyapa kan gitu. Walaupun audionya tidak jelas karena sinyal, tapi secara visual kalian ngerti dengan melambaikan tangan gini. Ini menyapa gitu. Kalau kameranya jelas ya, Bu? Yes, itu dia catatannya. Nah, kalau dikulik sampai ke situ nggak kelar-kelar ntar ya. Iya, biasanya orang komunikasi itu harus kritis juga, Bu. Emberan. Pada slide ketiga, komunikasi manusia. Ayo Cucut dibacain. Bentar. Cun bisa buka nggak, Cun? Oh. Bisa. Untuk prinsip-prinsip komunikasi manusia, yaitu adalah salah satu proses simbolik, salah satu kelebihan manusia dari makhluk lain, dalam kurung hewan, adalah ia diberi kemampuan untuk berpikir. Dengan pikiran itulah manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan lambang. Selanjutnya, lambang meliputi kata-kata dalam kurung pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Oke, contoh kasusnya Cun. Contoh kasusnya kita itu ini kan ada manusia itu memiliki kelebihan ya dari hewan. Jadi kemampuan berpikirnya lebih kuat. Jadi ketika ngobrol atau ngirim surat kayak misalnya perilaku nonverbal, terus kayak objek menyatakan disepakati bersama, kayak misalkan ngobrol gimana ya? Yang ngobrol kita kayak lagi Zoom kayak gini nih. Jadi kan nggak bisa dilakukan oleh hewan. Karena kita manusia memiliki kelebihan dan kemampuan, jadi kita bisa melakukan ini gitu dengan cara kita mendownload aplikasi, terus menggunakan aplikasinya, terus kita bisa ngobrol melalui aplikasi meskipun di jarak yang jauh. Tapi kan kalau misalkan hewan nggak bisa ya, karena nggak
nggak mempunyai kelebihan seperti manusia. Oke, Mbak Riani gimana? Tambahan mungkin simple contoh kasusnya. Kalau binatang, taruhlah kucing tuh banyak ada yang cinta kucing. Kalau pengen makan, mereka langsung ambil kan. Tapi kalau manusia ingin makan pasti memakai lambang dulu. Kalau ada orang, kalau kita beli di restoran ya kita bilang beli dengan tambahan alat pembayarannya gitu kan. Tapi kan kalau binatang ingin makan, melihat makanan, mereka langsung ambil. Itu sih simpelnya. Oke, Nisa? Halo, Nisa masih monitor? Ica. Wih, Sopi yang jawab. Nisa? Baik, langsung deh, baik. Ica lewatin dulu. Baik. Apa? Itu yang slide ketiga. Yang komunikasi adalah suatu proses simbolik. Contoh kasus. Ya, lihat. Lihat di mana? Bentar. Slide keempat, prinsip-prinsip komunikasi manusia. Oke, kalau dari saya sih kalau di slide keempat sama ya, karena kan ini kan komunikasi adalah suatu proses simbolik. Jadi simbol atau tanda-tanda gesture sama seperti yang tadi saya bilang. Kalau yang disepakati gitu ya, kalau kita angkat tangan kayak gini, ini kan nyapa. Kita sepakat ya, angkat tangan gini adalah menyapa. Gitu. Itu komunikasi dengan gesture, nah yang verbal non verbal gitu kan. Simpelnya sih gitu kalau dari saya. Dari Baik bagaimana? Bentar aku lihat slide-nya dulu. Aku share dulu. Apa sebentar. Share screen. Share screen dulu. Mana ya? Baik, sambil buka dulu deh. Ya, pada slide keempat ini kan dibahas tentang lambang-lambang. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Lambang yang disepakati. PDF nggak bisa Untuk Bunda di-share. dan teman-teman semuanya izin sambil kerja ya. Iya, nggak apa-apa. Aku juga biasanya kerja kok. Ini lagi libur aja. Ya, Besok ini aku mau kerja. bikin laporan dulu bentar. Asik. Sambilan ya. Kamu di restoran ya, Dik? Pendapat aku Di tempat wisata, Kak. Jadi kayak aku tuh kasirnya tempat wisata gitu. Oke, baik lanjut. Baik. Ayah. Disimpan di Arul. Cucun di mood dulu. Sekarang Mbak Iya, Ike. maaf. Halo, halo. Iya, kalau misalkan menurut aku tentang lambang di slide keempat, Yoi. kalau misalkan itu ya benar sih tadi kayak misalkan penjelasan sebelumnya itu kan lambang-lambang tersebut kan harus sesuai atau enggak harus disepakati sama kita dulu kan. Gitu. Kayak misalkan sekarang nih kayak Korea kalau misalkan kayak gini tuh kan berarti hati itu. Kayak gitu sih Kak. Lebih simpelnya ya berarti lambang itu ada atas terjadinya kesepakatan bersama. Oke, betul itu komunikasi yang disampaikan melalui simbol-simbol ya. Nah, pada slide kelima, Baik deh yang baca deh. Kebuka nggak slide-nya? Mic-nya, Ik. Nggak ada, maksudnya bisa munculin di Zoom nggak? Di laptop gue hilang PDF nggak bisa dimunculin. Oh, aduh. Tak ini dulu deh. Nggak bisa ya. Ekspor. Oke, didengerin ya, saya bacain deh. Setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Berarti setiap orang mempunyai potensi untuk berkomunikasi nih ya. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Gerak tubuh
ekspresi wajah, komunikasi nonverbal. Berarti ekspresi wajah itu yang nonverbal ya. Seorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan isi. Komunikasi sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkan. Bagaimana hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Maksudnya apa, Mbak Aryani? Tunggu. Monggo Mbak Aryani kasih masukannya. Bentar, Bun. Mungkin siapa duluan yang sudah dong? Slide ke-5 ya, Bun ya. Oke, slide kelima. Ya, setiap perilaku. Komunikasi kan pertama memang suara, tapi di saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, sudah terlibat dalam proses komunikasi. Gestur, Bun. Gestur gerak, yaitu seperti yang ditulis, gerak tubuh, ekspresi wajah itu sungguh berbicara sekali ya. Buat saya sih lebihnya ke ekspresi wajah yang nggak bisa, yang kata orang nggak bisa bohong gitu. Oke, contohnya gini nih, kayak saya nih. Saya kan berbicara nggak cuma audio ya, tapi visualnya. Lihat dari cara ekspresi mukanya, ekspresi mukanya kalau lagi sedih, ekspresi pasti ya aku lagi sakit, kayak Adele ya kan, itu lagi sedih. Jadi itu mewakilkan, pasti kita udah punya opini, Adele lagi sakit karena ekspresi wajahnya, gesturnya, ya kan, tanpa dia ngomong kita udah tahu gitu kan, itu udah mewakilkan dari komunikasinya Adele ke kita, ya kan. Terus kalau dari kayak bicara yang orang lagi senang kan udah kelihatan tuh dari wajahnya juga. Itu contoh simple sih dari yang slide kelima ini. Ya. Ada lagi masukan? Dari gerakan tubuh juga bisa ya, Bun. Yes, Kayak betul. misalkan kita kalau misalkan lagi lesu, lagi capek, kadang kalau jalan juga kelihatan gitu dari cara jalan. Iya, Terus kalau benar. Iya, masuknya gestur, Cak. iya, Iya. Yang dimensi isi ini maksudnya apa, Bun? Di masih slide 5 ya, aku buka slide 5. Udah kembali ke slide 6. Dimensi itu kayak sisi lain. Dimensi itu bagian ya kayaknya. muatan isi. Bun, ini udah mau habis, mau dilanjut atau bagaimana? Ya udah, emang berapa menit sih kita? Yang gratis 40 menit. Iya lah, gratis ya nggak beli. Ya udah nih, masuk ke slide ke-6. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, bukan kesenjangan, sorry. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Memang berbagai tingkat kesengajaan. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Bisa jadi sih. Kita komunikasi ini kan sengaja, karena disuruh madam. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan Waduh, waktu. kayaknya banyak yang perlu Nah, saya edit nih suaranya. komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ya, disengaja. Oke. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Iya, Pesan betul. dari pihak komunikasi baik verbal maupun non verbal sesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung.
kesengajaan itu berarti kan sesuatu komunikasi yang direncanakan juga kan, Bun? Kasih langsung aja angkat kasus. Contohnya apa di komunikasi yang berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Contohnya nih kita bikin grup kayak gini kan, itu disengaja ya kan. Nah, Mm-mm. terus kalau komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, contohnya Ya ini juga ruang dan waktu. Dalam ruang ya dunia maya. betul Langsung. berlangsung. Pesan itu dikirim dan kapan komunikasi itu berlangsung. Berkomunikasi menimbulkan. Iya, betul. Oke, contohnya ya kita ya lagi kerja kelompok. Di slide ke-7, komunikasi melibatkan prediksi peserta Diskusi. komunikasi. Udah, diskusi itu. Prediksi Peserta peserta komunikasi. Oke, diskusi betul. Aturan-aturan. Sis- Ya, ini organisasi benar. Yang selanjutnya komunikasi itu bersifat sistemik. Sistemik. Dua sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi itu sistem internal dan eksternal. Sistem eksternal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh seseorang individu ketika ia beradaptasi dalam komunikasi yang ia serap selalu internal. Berarti ini kita yang Oh, eksternal. ini ya, Bun? ini dalam keluarga, masyarakat setempat, kelompok, suku. Ini komunikasi yang sistemik berarti dalam satu komunitas. Kalau yang komunikasi itu bersifat sistemik, berarti komunitas. Tidak personal, tidak dari kita face to face tidak, tapi dalam komunitas kelompok lebih dari satu orang, dua orang. Terus pada slide ke berapa sekarang? 8. Semakin mirip latar belakang soal budaya, semakin efektiflah komunikasi. Betul, setuju nih. Contoh, kita nih sama-sama orang Sunda. Pasti nyambung, bener nggak? Coba kalau orang Sunda ngomong sama orang Batak, ngomong sama orang Jawa, aduh, amburadul deh tuh. Ya kan? Saling nggak ngerti komunikasinya. Iya. Terus komunikasi bersifat non-sekuensial. Nah, ini apa ini maksudnya? Proses bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah. Melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Proses komunikasi bersifat sirkular. Dalam arti tidak berlangsung satu arah. Berarti dua arah. Kan respon. Iya, komunikasi kan memang dua arah kan. Ya, mungkin ini maksudnya komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya komunikasinya ini aktif. Jadi apa namanya? Dari tanggapan si dari komunikator menyampaikan pesan ke komunikan, tapi komunikannya langsung merespon balik. Mungkin ini maksudnya ya. Benar nggak sih? Coba dong yang lain pendapatnya nih di komunikasi non sekuensial. Mariani gimana? Bentar, Bun. Baik, gimana baik? Nisa. Ya, kayaknya Adel dengerin aja, Adel lagi sakit kasihan. ini komunikasi yang umum deh, Bun. Kan tidak berlangsung satu arah kan berarti dua arah timbal balik antara komunikan dan komunikator. Ya, ini dari respon. Iya, cuman yang penting intinya kan mendapat respon dari pesan yang disampaikan. Cuman ini bahasa komunikasi bersifat non sekuensial ini kayaknya memang baru didengar. Untuk saya sih kayaknya baru didengar. Kita tanyakan lagi sama Bu dosen ya. Iya. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Ya betul. Ya, udah komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan.
Komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain. Maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Benar banget. Iya. Maka ada pepatah kan bilang, mulutmu harimaumu. Kalau udah sakit nggak bisa ditarik lagi gitu ya. Makanya jaga omongan itu betul Kata-kata. banget. Yes. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukan panacea. Panacea sendiri apa ini artinya? Untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Obat ujar, Namun, panacea itu kayak obat ujar apa? komunikasi bukanlah panacea, obat mujarab Mujarab. untuk menyelesaikan persoalan atau konflik. Komunikasi bukan obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai Mungkin masalah. Wah, gini, Bun. kayaknya ini gue nggak setuju nih kalau yang ini nih. Untuk poin ini, kayaknya saya nggak setuju karena semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan Dikomunikasikan komunikasi dulu. yang baik dan benar. Sebelum melalui jalur Iya. hukum. Melalui jalur hukum pun juga komunikasi kan itu, Bun. Ya, harus komunikasi yang baik dan benar. Ini berarti pada slide ke-9 nanti bisa kita ajukan pertanyaan sama Bu Sere. Nah, ini maksudnya seperti apa? Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ya betul, titik permasalahannya apa? Itu yang dikulik. Tapi dengan dia menyampaikan dengan komunikasi yang baik dan benar, pasti tidak akan terjadi minimal sedikit untuk miskomunikasi. Penyampaiannya harus baik dan benar kan? Ujung-ujungnya komunikasi yang baik dan benar, ya kan? Nah, ini bisa kita ajuin pertanyaan. Oke. Oke, dari yang lain gimana? Terima kasih. Dari Teman-teman yang lain. Ini kayaknya yang di Zoom cuma kita doang nih berdua nih. Ini yang lain pada kemana ini? Baik, langsung aja, baik. Aku ada. Oh, ada. Oke, baik, dari materi Bu Sere yang sekarang nih materi sesi ketiga ya. Kesimpulannya adalah bisa disimpulin baik. Ayo, aku ketawa sih baik. Prinsip-prinsip komunikasi manusia, Ik. Kesimpulannya aja dari slide garis merahnya. Oke, contoh nih ya dari aku dulu deh. Materi yang ketiga dari Bu Sere ini kesimpulannya adalah komunikasi manusia paling hebat, manusia paling sempurna, makhluk Tuhan yang paling sempurna, di mana manusia mempunyai kelebihan dalam mempelajari komunikasi. Semua hal yang bisa